Sekarang status dokter, yang saya dengar dokter adalah mahasiswa S3 di mana? Gini, saya sebetulnya ingin sekali menyebutkan ya beberapa kampus yang di mana saya terdaftar sebagai peserta program S3-nya mereka. Cuman mengingat dari pengalamannya STF ini, ya kan, itu saya sih mohon izin ya untuk tidak sampaikan di sini gitu. Tapi sebetulnya kan gampang aja, cari aja di Pangkalan Dikti, cari nama Tifauzia Tiasuma terdaftar di mana saja. Di dalam negeri ya, di luar negeri ada lagi. Kalau di dalam negeri saya tercatat sebagai mahasiswa program doktoral di 2 tempat. Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Okay. Dokter itu dipermasalahkan, nggak pernah dokter itu tamat PhD atau doktor di Driarkara. Ya. Selamat pagi, siang, dan sore, malam. Ya, merespon ini ya, pikir-pikir tentang ijazahnya Jokowi itu kemudian dipertanyakan oleh beberapa kalangan, dan termasuk yang paling gencar adalah si dokter di sebuah wawancara dengan seorang pakar hukum, sebut saja inisialnya RH, dia menyampaikan bahwa dia sedang menempuh beberapa kuliah S3 di beberapa kampus dan mempersilahkan netizen untuk memeriksanya. Ya, bagi saya ini adalah sebuah keterbukaan yang patut diapresiasi, makanya saya jadi tertarik untuk melihat bagaimana rekam jejak pendidikan dokter ini di kampus-kampus yang dia sebutkan, begitu ya. Itu maka kemudian kelihatan bagaimana Anda lihat ada beberapa kampus ya benar seperti yang dikatakan dia, tapi kita lihat detail-detailnya seperti apa, begitu kan, bagaimana rekam jejaknya, apakah dia konsekuens dengan omongannya sendiri. Dia kan bilang ya, saya kuliah di beberapa kampus dan memang itu adalah passionnya dia, ya kita apresiasi, gitu kan. Yang kita sayangkan dari si RH itu sepertinya tidak mau mengulik lebih dalam ya, katanya dia ahli profesional gitu kan, akademisi juga, tapi kenapa sepertinya mengabaikan data-data detail ini, begitu. Maka kemudian izinkan saya untuk membuka data yang sebenarnya terbuka. Kalau Anda mau pergi ke PD Dikti Kemendikbud, itu data ini sekali lagi saya klaim ya, saya nyatakan bahwa ini data terbuka, bukan data privat. Siapapun bisa mengakses ini. Tapi sebetulnya kan gampang aja, cari aja di Pangkalan Dikti, cari nama Tifauzia Tiasuma terdaftar di mana saja. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir tentang kenapa ada orang yang begitu sedemikian keponya dengan track record orang yang sebenarnya di level verifikasi pemilu dari wali kota dan gubernur dan presiden 2 kali itu sebenarnya sudah pasti melalui verifikasi internal parpol, beberapa parpol, tidak hanya satu parpol gitu kan. Anda lihat sendirilah jejak rekannya si presiden Pak Jokowi itu diusung parpol apa saja, dari wali kota Solo sampai gubernur, begitu kan. Silakan diverifikasi sendiri. Tapi tidak akan memverifikasi justru bijaknya Tifauzia Tiasuma yang mengklaim sangat passion untuk dunia pendidikan, dan dia kuliah di beberapa kampus. Dan kemudian saya jadi teringat statementnya Rocky Gerung, begitu kan. Sebenarnya orang yang berijazah itu adalah orang yang pernah kuliah tetapi dia pernah berpikir. Apakah statement itu berlaku untuk Tifauzia juga atau tidak? Ini jadi bingung sendiri ya kita ya, karena kan mereka statementnya sama gitu kan. Argumentasi kritisismenya itu sama, hampir sama. Apakah Tifauzia termasuk orang yang masuk dalam coding logikanya Rocky Gerung ya, si profesor filsafat, sudah afkiran. Sorry Bung Rocky, Anda nggak apa-apa kan dikritik?
Kita langsung saja ya. Memang benar, ini data dari tahun 2009 di kedokteran Universitas Indonesia. Tapi sayangnya dia mengundurkan diri statusnya. Nah, ini yang tidak diungkap di RH. Kenapa, Bung RH, Anda tidak mengungkap ini? Anda kan berijazah, ya kan? Tapi kenapa Anda tidak mengungkap ini? Meskipun ya sah-sah saja ya kan, orang tidak selesai kuliah ya itu hanya dia. Tapi kita hanya memperlihatkan data ini ya, ini data bisa diakses semua orang. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan data privat, data bisa diakses dan Putih Fauzia sendiri meminta netizen untuk memeriksanya ya, kita periksa. Ini data yang pertama. Data yang kedua, dia kemudian kuliah lagi di UI juga S3 2014 dan lagi-lagi kuliah yang kedua ini mengundurkan diri juga. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena saking sibuknya ya dia menjadi dokter gitu kan, menyuntik orang. Nah, ini rekam jejaknya ya, riwayat status perkuliahannya. Lagi ini bukan data privat, siapapun bisa mengakses ini, jadi ini legal gitu kan. Ini data public data for everyone. Bahkan si Rocky dan si RH itu bisa mengakses ini sebenarnya, tapi mereka tidak mau membukanya. Ini data publik ya, jadi tidak ada unsur UU-IT ya. Yang ketiga, dia juga kuliah lagi di UI lagi, kedokteran tahun 2019 dan belum lulus. Kita lihat datanya seperti ini. Silakan netizen menilai sendiri ya performa akademiknya seperti apa. Dan yang terakhir adalah dia sedang dan baru kuliah lagi. Kalau kali ini tidak di Fakultas Kedokteran tapi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ganjil 2022 peserta didik baru. Ya kan? Yang jadi pertanyaan saya, ganjil 2022 itu berarti kalau tidak September, Oktober ini begitu kan? Berarti hampir ya berbarengan dengan isu-isu ijazahnya Jokowi begitu. Saya nggak tahu apa korelasinya, tapi sebagai orang yang berpikir begitu kan, katanya di Fauzia, kita harus memaksimalkan kritisisme kita begitu kan, dan Rocky Gerung juga begitu seringnya, dan si Era juga. Kenapa isu ijazahnya Jokowi itu muncul, dan Butiva ini juga sedang dan baru mendaftar S3 sebagai peserta didik baru. Ya mungkin itu adalah bukti bahwa Bu Fauzia memang orang yang sangat passionate dalam hal dunia pendidikan, ya kan. Dia juga kemarin dapat somasi ya kan dari STF Triakarya. Dan dia juga menyebut, saya tidak mau menyebut pendidikan saya yang lain di 3 kampus di Indonesia. Dokter itu karena nanti takut. Mungkin dia takut kena somasi juga ya kan, sama kampus-kampus yang sudah kita review tadi. Ya begitulah, ini adalah fakta publik yang bisa kita akses. Mungkin para netizen bisa menilainya bagaimana performa akademiknya Dr. Tiva Fauzia. Ya. Dan ya saya hanya menyampaikan itu. Ya bagi saya ijazah itu penting tidak penting. Tetapi ketika ada orang yang sebegitu mengulik sisi pribadi orang begitu kan, dan dia kemudian mempersilahkan orang-orang untuk mengecek datanya dia yang sebenarnya juga data umum, maka ya ini saya hanya menyampaikan. Lagi ini tidak ada unsur privatnya,
semua orang bisa mengakses ini tanpa harus login, tanpa harus apa. Ini saya tidak login ya belum login. Jadi ini bukan data privat dan semua orang bisa mengaksesnya tanpa terkecuali. Saya hanya menyampaikan data, silakan teman-teman semua menilainya sendiri dengan akal waras. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya kalau mau buat. Oke. Ya kan? Coba klarifikasinya, Dok. Itu gimana persisnya biar kita satu-satu. Oke, soal STF Driarkara ya. Sebenarnya klarifikasi saya sudah sangat jelas, kira-kira sekitar 11 menit lah saya membuat video klarifikasi ya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang dari STF ya dan kemudian STF itu sendiri begitu ya. Jadi saya memang pernah mengikuti perkuliahan di sana dalam rangka untuk mengambil program doktor di sana sebagai salah satu itu wajib ya, compulsory. Ya, wajib. Jadi sebagai seseorang yang ingin mendaftarkan diri di program doktoral di sana yang tidak punya background filsafat itu kan harus masuk di dalam kelas pendahuluan yang mereka sebut sebagai matrikulasi. Iya, matrikulasi. Ya, oke. Lalu karena saya sangat-sangat keen untuk mendalami betul bidang filsafat dan one thing for sure ya. Dokter itu